Persib Bandung akan bertarung mengawali tahun baru ini melawan Persik Kediri, tapi harus menuju ke Persik. Ya, jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Boyan Hodak. Setelah kita tahu bersama kemarin sudah ada undian di AFC Champions League 2, di mana Persib akan bertarung di babak 16 besar di fase gugur lawan wakil dari Thailand, Ratchaburi. Dan kita tinggalkan dulu itu. Ya, sekarang kita berbicara menatap laga di tahun baru, karena Persib akan bermain pada tanggal 5 melawan Persik Kediri, kemudian nanti menyelesaikan rangkaian di putaran pertama Super League Indonesia ini melawan Persija dalam pertandingan Big Match tanggal 11 Januari 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kita juga tidak akan berbicara, atau saya tidak akan berbicara melawan Persija, karena itu kan masih lama. Ya, masih ada 2 minggu ke depan. Yang ada di depan mata aja, yaitu Persik Kediri. Karena menurut saya tidak mudah. Ya, walaupun Persik sekarang ada di peringkat 12 kalau nggak salah, dengan nilai 18. Mereka memang baru 5 kali memenangkan pertandingan, tapi ya tim ini tidak boleh dianggap remeh. Ya, tim asuhan Reina ini tetap berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya dan bisa menyulitkan Persib Bandung? Pasti Boyan Hodak sebagai pelatih juga tahu ini. Ini laga tandang, karena kita juga mengerti 3 hasil minor Persib saat tandang itu semua kalah kan. Dari Persijap, kita tahu Persita, juga terakhir dengan Malut United, bahkan 1 kali draw itu lawan PSIM Yogyakarta. Tapi kalau bermain di kandang, Persib itu berlari dengan sangat kencang, gas terus memang. Tidak pernah kalah dalam 7 laga terakhir, dan sekarang Persib ada di puncak klasemen. Poinnya sama 34 dengan Borneo, unggul dalam head to head. Nah, ini yang membuat bahwa Persib harus hati-hati, karena Borneo pada pertandingan yang sama ketika Persib menghadapi Persik Kediri, mereka akan menjamu PSM Makassar. Ya, karena ada 3 lawan yang berada sama-sama di 4 besar itu, semua bermain di kandang. Ya, termasuk dengan Malut, dengan Persija. Ya, jadi saya rasa ini yang harus menjadi tantangan ya bagi Persib ketika 3 lawan itu yang ada di 4 besar bermain di kandang, dan dipastikan mereka bisa mendapatkan 3 poin di kandang. Persib harus melakoni laga yang saya pikir ini bukan saja krusial tapi berat juga. Lihat saja bagaimana grafik dari Persik Kediri ya. Persik Kediri itu 4 pertandingan terakhir kandang, bicara di kandang, mereka tidak kalah. Ya teman-teman. Lawan PSM mereka draw, ya memang ditahan oleh PSM, juga ditahan oleh Persebaya Surabaya draw, semua dengan skor 1-1. Ya. Kemudian 2 laga terakhir kesininya mereka itu dapat 6 poin. Ya. Mereka mengalahkan Semen Padang 2-1 dan mengalahkan terakhir 27 Desember kemarin di kandang mereka bisa menang lawan Persis Solo ya dengan 2-1, dan 2 gol itu salah satu diciptakan oleh ex atau mantan pemain Persib Bandung, Esra Walian. Satu ada lagi, ada Enrique Rodriguez yang membuat 2 gol dari Persik Kediri. Nah, ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh punggawa Persib, bagi Mark Klok dan kawan-kawan, karena yang saya bilang 4 laga terakhir Persib di markas mereka meraih 8 poin. Kalau secara keseluruhan, kalau saya lihat ya bagaimana Persib bermain di kandang, mereka hanya kalah 1 kali. Di pekan kedua mereka kalah di kandang dari Madura United dengan 1-2. Nah, di kandang juga mereka mampu mengalahkan Malut United itu pada 12 September yang lalu. Di pekan kelima, ya, Malut datang ke kandang mereka dihajar dengan 2-1. Sementara Persib kan menuju ke Malut kalah, kita tahu bersama. Nah, ini juga saya kira rangkaian catatan-catatan penting yang pasti dilihat oleh Boyan Hodak, bagaimana grafik Persik Kediri kalau bermain di kandang dengan hanya 1 kali kalah, tetapi mereka tidak terkalahkan sejak itu. Ya, apalagi saya bilang rentetan 4 laga terakhir, dan 2 laga terakhir mereka dapat 6 poin dari Semen Padang dan Persis. Ini harus diwaspadai. Ya, dengan kualitas pemain memang tidak diragukan lagi bagi Persib Bandung. Kalau secara bicara kualitas, Persib itu ada di atas Kediri. Tapi ini pun tidak akan menjamin kalau mereka mampu mengalahkan Malut United dengan 2-1. Mereka punya Pedro Matos, pemain Portugal penyerang mereka, di samping Imanol Garcia, dan juga tentunya dengan Esra Walian ya,
ada Enrique Rodriguez juga yang saya bilang tadi, yang ikut mencetak gol ke gawang Persis Solo. Nah ini 4 nama yang bakal merepotkan Persib Bandung tentunya. Hati-hati bagi Persib Bandung dan juga bagi Eliano. Ya, Eliano sudah dapat 3 kartu kuning sejauh ini. Kalau dapat kartu kuning lagi, Eliano Reinders yang selalu ya secara konsisten dimainkan terus oleh Boyan karena ini pemain yang bagus, bisa bermain di berbagai posisi yang baik. Tapi juga harus diingatkan bahwa kalau dia mendapatkan kartu kuning lagi akan berbahaya, potensi tidak akan bermain melawan Persija Jakarta. Ya, jadi Eliano pasti saya pikir Eliano akan dimainkan. Cuma tetap Eliano harus fokus, mewaspadai, jangan bermain terlalu keras sehingga akan terhindar tentunya untuk mendapatkan kartu yang membuat dia akan diparkir. Nah, kalau lihat dari kedalaman skuad ya, saya sudah beberapa kali mengatakan dengan Persib ini memang oke ya, apalagi di tengah mereka punya kekuatan dengan Mark Locke, ada Lucho ya, kemudian ada dengan Tom Haye, bahkan Eliano Reinders bisa didorong ke depan ketika Mark Locke tidak bisa bermain, ada Eliano yang bermain di belakang juga bisa ada pemain yang oke ya, ada Federico Barba, kemudian mereka punya Mat Ricardi, masih ada Kakang, masih ada Dewa, bahkan kalau Putros kembali, Putros masih bisa bermain. Jadi itu kekuatan di depan juga ya, jangan diragukan lagi dengan Persib, Yudem Barros ya, kemudian Andrew Jung yang bisa dengan Bergenio, bahkan ada Ramon Tangke yang masih bisa yang akan bermain. Jadi tidak meragukan lagi ya, atau ada rasa kekhawatiran bagi Persib untuk melawan Persik Kediri, karena ini soal gengsi mereka dan mereka harus bisa mempertahankan posisi di puncak klasemen. Pasti Persib Bandung mereka akan habis-habisan. Dengan saya Bung Ropan,